Assalamualaikum, perkenalkan saya Aryani Widiawati dari SDN 4 Tanggung. Kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah konten pembelajaran yang berkaitan dengan isu global sekarang ini. Topik yang saya ambil adalah tentang salah satu isu lingkungan yaitu perubahan iklim. Topik ini saya terapkan pada siswa-siswi kelas 6 SDN 4 Tanggung. Tujuan dari konten ini adalah agar siswa-siswi mulai sadar akan lingkungan, bahwa mereka juga berkewajiban menjaga lingkungan. Hal kecil yang mereka lakukan akan berdampak pada kelestarian bumi ini. Sebelumnya apa kalian tahu? Iklim adalah keadaan musim, udara, dan langit yang biasa kita alami di suatu tempat. Misalnya di kota atau desa kita. Udaranya panas dan sering hujan. Iklim di tempat lain mungkin berbeda, misalnya di gunung, udaranya dingin, kering, banyak angin. Atau di negara lain, udaranya dingin sekali. Kemudian apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Menurut Indonesia.un.org, perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Bagaimana kita sebagai seorang guru mengedukasi murid kita tentang permasalahan iklim ini? Kegiatan P5 di kelas 6 ini, saya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik perubahan iklim. Murid-murid, tahukah kalian? Banyaknya emisi gas rumah kaca di atmosfer kita dan menangkap panas matahari sehingga tidak mampu lagi dipantulkan keluar angkasa, membuat bumi kita semakin panas. Apa kalian berpikir apa itu gas rumah kaca dan sebahaya itukah gas tersebut bagi bumi kita? Anak-anak, sebenarnya gas rumah kaca berfungsi sebagai penjaga suhu bumi agar stabil dan mendukung kehidupan bumi kita. Lalu berasal dari manakah gas rumah kaca ini? Sebagai contoh, karbon dioksida adalah salah satu gas rumah kaca alami yang ada di bumi. Manusia bernafas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida berguna bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Lalu apa yang menyebabkan gas ini berbahaya? Tidak lain adalah dari aktivitas manusia itu sendiri. Manusia melakukan penebangan liar, banyaknya asap kendaraan bermotor dan asap pabrik, pembuangan limbah sembarangan, penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil, dan banyaknya penggunaan AC, kulkas, serta parfum. Aktivitas manusia inilah yang menyumbangkan sebagian besar gas rumah kaca di atmosfer bumi kita. Gas ini yang memperangkap panas matahari, sehingga tidak dapat lagi dipantulkan keluar atmosfer. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, kita akan mensimulasikan bagaimana sih pemanasan global atau global warming itu bisa terjadi. Hari ini kita akan mensimulasikan hal tersebut. Dari simulasi tadi, gas-gas rumah kaca menangkap sinar matahari sehingga tidak bisa keluar dari bumi, sehingga bumi semakin panas.